Perkenalkan, saya Bian Irma. Saya adalah owner dari produk skincare Lebby Glow. Dalam hal ini, pada kesempatan hari ini, saya berkunjung ke tempat Pak Dr. Wong Lip Wih, di mana beliau yang mengkonsep produk Lebby Glow. Terima kasih Pak Dokter, ini kita belum sempat bertemu, tetapi saya sudah launching produknya. Pada kesempatan ini saya ingin mengadakan talk show ya, bincang-bincang mengenai produk yang sudah Pak Dokter konsep. Adalah produk saya, salah satunya skincare Lebby Glow. Nah, banyak mungkin di luar sana yang ingin menanyakan konsepnya itu seperti apa, kemudian manfaat, kemudian mungkin bahan-bahan aktif ya, unggulan untuk para konsumen. Karena setahu saya sebagai perempuan itu banyak memilih skincare, gonta-ganti skincare tanpa mengetahui bahan aktifnya, kemudian manfaat yang benar-benar dibutuhkan oleh masing-masing kulit sesuai dengan tipe jenis kulitnya, Dok. Baik, itu Dok yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Selamat pagi, Ibu. Thank you for inviting. Salam transparan para beauty and health enthusiast. Oke, hari ini saya ada kesempatan untuk menceritakan sedikit the story atau the concept behind Lebby Glow ya. Memang this is an overdue talk show. Ibu sudah keburu launching saya. Betul. Dengan schedule yang sibuk, belum sempat ketemu, belum sempat training. Ibu juga sudah jalan sendiri, Ibu ya. Betul. Jadi basically waktu itu kita back beberapa bulan lalu ya, waktu kita bertemu, Ibu mau saya bantu untuk konsepkan Lebby Glow skincare. Betul. Jadi basically it's skincare yang mengandung whitening agent dan bahan aktif lainnya saya akan uraikan. Tapi what's so special about Lebby Glow is that kita menggunakan konsep yang mengoptimalkan microflora pada kulit tuh. Seperti kita tahu bahwa kulit kita kan ada bakteri yang positif dan negatif ya. Dan kita coba untuk mengoptimalkan dengan menggunakan postbiotik Galactomyces firmicutes untuk Lebby Glow. Jadi semua produk ini mengandung Galactomyces firmicutes. Jadi kalau kita mau tahu itu apa sih sebenarnya Galactomyces firmicutes, yaitu sebenarnya adalah hasil dari fermentasi Galactomyces dengan substrate-nya beras ya. Jadi kita filter, nah itu namanya Galactomyces firmicutes. Nah, Galactomyces firmicutes ini kaya dengan amino asid, vitamin dan mineral yang bagus untuk kulit. Nah, jadi kenapa kita menggunakan Galactomyces? Ini kita menggunakan sebagai postbiotik. Sekali lagi ya, saya bilang Galactomyces firmicutes is postbiotik karena bukan probiotik. Probiotik di dalam formula skincare itu tidak akan hidup, itu akan mati. Jadi kalau kita ngomong probiotik, kita ada suatu misnomer ya, atau menggunakan nomenclature yang salah. Jadi kita menggunakan istilah namanya postbiotik. Jadi metabolite dari si probiotik itu, ya. Jadi metabolite ini yang kita gunakan yang namanya Galactomyces firmicutes. Selain itu, untuk day cream, night cream dan serumnya mengandung bahan whitening lainnya. Jadi Galactomyces firmicutes in this case is used untuk mengurangi sebum dan juga untuk membersihkan pori-pori kulit. Itu sangat penting ya untuk wanita Indonesia yang mau skinnya mulus. Dan selain itu, Lebby Glow juga kita menggunakan yang namanya kojic acid. Kojic acid is a whitening agent. Itu memang kebetulan salah satu byproduct dari fermentasi beras dengan Galactomyces itu. Jadi salah satu byproductnya itu kojic acid. Nah, kojic acid itu whitening agent ya, dan whitening agent yang lainnya adalah niacinamide. Niacinamide and kojic acid both act as a whitening agent. Kojic acid menghambat
produksi melanin dengan cara menghambat enzim tirosinasenya. Jadi dengan begini produksi melanin yang eksesif itu dapat dihambat, jadi kulit akan lebih cerah ya. Jadi kita ada kojic acid dan niacinamide sebagai whitening agent, dan juga kita ada namanya kandungan zinc PCA. Zinc PCA di sini acting as moisturizing agent ya, karena ada gugus PCA-nya. Tapi gugus zincnya itu sangat berguna sebagai antibakterial ya, antibakterial, mengurangkan sebum juga ya, menghambat acne growth ya pada kulit-kulit yang berminyak, jadi sangat berguna sekali. Nah, untuk teman-teman yang tanya apakah ada kandungan AHA, nah AHA kita tidak menggunakan AHA, kita menggunakan namanya PHA, polyhydroxy acid. Polyhydroxy acid yang kita gunakan di sini adalah gluconolactone. Jadi it acts as a mild exfoliating agent ya, jadi bantu untuk get rid sel-sel yang mati, Bu, diangkat, dan jadi bisa digunakan setiap hari. Gluconolactone itu sangat mild, bisa digunakan untuk kulit sensitif juga. Jadi bukannya is a very strong peeling agent ya, is a mild peeling agent. Jadi dia hanya mengangkat sel-sel kulit mati. Dengan begini jadi kulit akan lebih cerah. Ya, jadi kombinasi antara whitening agent dan polyhydroxy acidnya itu bantu untuk mencerahkan kulit. Nah, selain itu saya juga mau mention bahwa niacinamide in this case bukan hanya whitening agent, dia bisa bantu sebagai penghambat acne growth dan juga anti-aging. Jadi niacinamide is a very flexible functional ingredient. As I talk, saya uraikan beberapa artikel ya yang mendukung bahan-bahan aktif yang saya mention ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa paper-paper yang saya kutip itu ada di video ini. Ya, jadi seperti yang kita bicarakan, we always recommend menggunakan serangkaian produk untuk perawatan wajah, dari facial wash, toner, krim pagi, serum, dan krim malam. Ya, tentu kalau di pagi hari kita menggunakan, sebelum menggunakan krim pagi, kita selalu jangan lupa mencuci muka dengan wajah. Udah gitu kita coba untuk refresh kita skin dengan toner ya. Toner bantu untuk optimal, kita akan punya pH, bantu untuk refresh skin, mengecilkan pori-pori, dan juga menyiapkan kulit untuk rutinitas lainnya gitu. Jadi menyiapkan kulit untuk the next step gitu. Jadi penting juga. Nah, baru kita pakai krim pagi. Krim pagi selain aktif ingredient whitening agent tadi saya ngomong, juga mengandung sun protective factor. Karena kalau kita keluar ada matahari, nah itu yang kita harus memakai sunscreen. Karena itu bisa bantu untuk menghambat ya radikal bebas gitu. Radikal bebas dan juga melanin production. Even in the room juga kan kita ada UV light. Ya. Itu kita juga tetap mesti pakai day cream. Kalau kita nggak keluar rumah juga ya. Nah, kalau malam hari sama facial wash, toner, udah gitu kita pakai serum baru pakai krim malam. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa mesti pakai serum, kenapa mesti pakai krim sih? Well, serum dan krim itu bedanya adalah serum is a water base ya, jadi tidak ada fase minyak. Yang ada hanya air dan juga bahan polimer dan bahan aktifnya. Kalau di sini kan krim ya, krim itu kita anggap ada perpaduan antara fase minyak dan fase air. Yang dicampurkan menjadi krim oleh bahan yang namanya emulsifier. Ya, jadi di sini ada fase minyak. Jadi serum itu sangat ringan, kita pakai dalam 1 menit itu biasa udah menyerap ya, dengan cepat ya. Udah gitu kita pakai night cream. Night cream bantu untuk semacam kayak sealing gitu, Bu. Seal. Memberi proteksi agar air tidak menguap gitu. Ya, jadi sudah memberi nutrisi, kita seal dengan night creamnya. Jadi both are very useful.
memang kita bisa pakai salah satu aja sih. Kalau kita pakai salah satu aja ya, misal kita pakai serum, tapi after about 1 hour kita kulit akan merasa kayak kering gitu. Jadi nggak sempurna. Ya ada baiknya kalau kita bisa pakai serangkaian, kita pakai yang namanya serum dulu baru krim. Krim malam. Nah, ini namanya layering ya Bu ya. Jadi Layer, oke. serum dulu baru krim, ditimpa krim, itu namanya layering. Oke. Itu sih. Jadi so far cocok ya Bu ya, respons dari konsumen. Betul. Betul sekali, dokter. Maaf. Oke, so far sih responnya sangat bagus, dok. Rata-rata pemakaian 4 minggu ya, 3-4 minggu para konsumen itu repeat order. Kemudian untuk hasil reviewnya, review jujurnya, yang pertama mereka rasakan kenyal dan lembab. Kemudian ada beberapa yang ada bekas noda hitamnya itu mulai memudar. Kemudian yang acne prone juga, dok, itu kering, mengering, kemudian lama-lama dia memudar. Nah, kemudian untuk yang mukanya kurang cerah, reviewnya juga muka jadi kelihatan lebih cerahan karena baru sebulan gitu. Kemudian dok, ada juga yang banyak yang menanyakan, karena kami kan ini baru ya dok ya. Kalau terhadap Pak Dokter udah pada kenal, kalau dengan produk Lebiglow ini kan baru. Apakah sudah BPOM dan halal? Itu yang ditanyakan dok. Silakan. Ya, memang perlu kita ketahui, Ibu datang waktu itu untuk membuat skincare ya. Betul. Dengan proses yang namanya Maklon. Yeah. Maklon, jadi di PT Liqui memang kita specialize in registering produk ya. Dengan formula yang Ibu sudah setuju, ke BPOM kita daftarkan, udah itu kita notifikasi di BPOM, kita dapat yang namanya registration number. Jadi ini sudah terdaftar di BPOM. Yeah. Dan juga automatically langsung kita juga daftar ke MUI. Jadi memang sudah juga di certified halal ya. Oke. Jadi this two certification is very important. Oke. Karena mungkin teman-teman tahu bahwa yang terpenting produk yang beredar tuh harus terdaftar di BPOM. Betul. Kalau enggak dianggap illegal. Betul. Ya, jadi layak edar ya dok ya, ini ya dok ya. Bukan hanya BPOM aja, tapi juga harus certified MUI. Ya. Oke, halal. Oke, baik dok. Ada lagi yang mau ditanyakan itu, kalau untuk produk Lebiglow sendiri, apakah pemakaiannya di usia tertentu atau dimulai dari usia berapa nih dok? Jadi skincare in general ya, kita harus start sedini mungkin ya. Jadi when we are in teenager ya, belasan tahun itu sudah bisa pakai, karena kulit dirawat is like an investment ya, is our asset dulu. Skin itu sangat penting, terutama untuk wanita. Betul. Dengan kulit yang baik, yang sempurna ya, sebenarnya nggak perlu make up yang banyak. Betul. Jadi seperti Ibu katakan dulu, Ibu punya objektif adalah for Lebiglow to improve kulit wanita Indonesia, ya, kulit orang Indonesia, supaya mereka pede tampil, even tanpa make up. Gitu. Betul. Itu yang paling penting Bu. Karena emang kita lihat penggunaan kosmetik yang dekoratif ya, misalnya bedak, lipstick dan sebagainya, versus skincare di developing country kayak seperti Indonesia, India tuh lebih banyak dekoratif Bu. Tapi kalau di developed country seperti US atau Europe tuh mereka lebih banyak penggunaan skincare karena mereka mengerti Bu. Ya mungkin juga karena income levelnya yang berbeda Bu ya, di sana kan lebih tinggi ya, gross income-nya. Jadi mereka aware bahwa dengan kulit yang sehat, dengan kulit yang dirawat, mereka nggak perlu banyak korektif make up gitu. Tapi di sini mereka hanya mau mencuci wajah, udah itu mereka langsung memakai bedak dan lipstick. Sebenarnya ya seperti Ibu katakan sebelumnya, Ibu mau mengeducate Lebiglow punya customer supaya prioritize skincare. Karena skincare yang baik, make upnya juga lebih mudah ya Bu ya, lebih minimal gitu. Ya, jadi itu yang saya bilang. Jadi ini cocok juga untuk ibu hamil karena kita tidak menggunakan bahan-bahan chemical yang logam berat itu bahaya, digunakan di
untuk ibu hamil. Oke. Logam berat, nah that's a good question. Logam berat tidak boleh digunakan sama sekali. Oke. Justru pada pembuatan kosmetik selalu kita harus make sure bahwa kita punya air tuh bebas dari logam berat. Oke. Ingredient kita tidak ada logam berat. Logam berat terutama kayak mercury itu bisa merusak, Bu. Betul. Kalau ada produk yang abal-abal menggunakan mercury, itu saya bilang is kriminal, Bu ya. Karena mercury, penggunaan mercury itu bisa diabsorb ke sistem kita itu, dan bisa merusak kidney, liver dan sebagainya. Oke. Dampaknya berat ya, Dok ya. Berat sekali, Bu. Keracunan gitu ya. Berarti masuk ke dalam struktur jaringan kulit sampai kalau ke dalam ini ya, struktur tubuh. Oke. Waktu saya membuat video saya yang kedua, saya bilang jangan hanya lihat BPOM atau MUI, atau ya itu penting ya. Tapi selain itu yang saya bilang waspada dengan perubahan kulit secara instan, waktu yang singkat, Bu. Misal 1-2 hari tiba-tiba kulit dia langsung pucat gitu, Bu. Yang saya bilang putihnya aneh gitu. Iya, instan gitu ya. Oke. Kalau ibu menggunakan skincare yang menggunakan mercury, ibu bisa dapat whitening dalam waktu yang sangat singkat. It's impossible, Bu. Betul. Because menghambat produksi melanin, it takes a few weeks. Jadi itu yang normal gitu, Bu. Jadi buat apa kita menggunakan skincare yang bahaya, akhirnya kulit kita rusak. Betul. Dan kulit rusaknya itu irreversible, nggak bisa diperbaiki. Nggak bisa diperbaiki. Juga merusak kesehatan ya. Jadi banyak ibu-ibu yang tidak mengerti, beli di pasar pot-pot yang hanya puluhan ribu, akhirnya dampaknya buruk dan panjang ya, Dok ya.